Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pecinta otomotif, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat dalam beraktivitas. Video kali ini kita akan membahas tentang penggerak akhir atau yang lebih akrab disebut gigi tarik pada sepeda motor. Oke, jadi video kita kali ini adalah lanjutan dari video-video sebelumnya, yaitu tentang perpindahan jalur pada sepeda motor ya, perpindahan tenaga dari mesin sepeda motor yang dimulai dari putaran poros engkol, lalu diteruskan ke bagian kopling, lalu selanjutnya akan diteruskan ke bagian transmisi, dan sekarang ini adalah output ataupun sumbu akhir yang keluar dari bagian transmisi yang nantinya akan digunakan untuk memutar gigi penggerak kecil ataupun drive gear untuk gigi tariknya, atau nama lainnya mungkin kita sebut drive sprocket ya, gigi tarik kecil. Kalau di bengkel bilangnya gigi tarik kecil. Oke, kita pasangkan dulu giginya ya. Ini pengancingnya ataupun sepinya ya. Ya, kita pasang secukupnya aja dulu, belum dikuatin nggak apa-apa karena kita masih mau jelaskan. Ini sudah kita pasang. Saya akan contohkan dulu bagaimana bentuk pergerakannya. Oke, mesin motor sudah kita nyalakan. Pada saat giginya masih di posisi netral, itu penyambungan putaran itu belum terjadi. Jadi walaupun dia nyala, gigi ini belum bisa bergerak ya. Kalau kita masukkan giginya ataupun tuas porsnelingnya kita pindahkan ya menuju ke gigi satu misalnya seperti ini, nah pergerakan mulai terjadi ya, seperti itu. Saya nggak usah gas, bisa kita lihat langsung. Ini ke gigi 2 ya, akan bertambah cepat ya. Gigi 3, gigi 4 lebih cepat lagi. Oke. Tadi kita sudah lihat ya pergerakan gigi dan sumbu ini. Intinya kalau sumbu ini sudah berputar, maka akan meneruskan putarannya ke gigi ini, dan selanjutnya gigi ini akan meneruskan gerakannya ke rantai. Lalu rantai ini akan tersambung ke bagian gigi yang di belakang. Ya, kita akan coba pasangkan ya. Kita pasang dulu rantainya. Oke, sudah kita pasang ya rantainya. Jadi sekarang udah jelas ketika gigi ini berputar maka meneruskan gerakannya ke rantai, lalu rantai ini akan menarik ataupun memutar gigi yang di belakang ataupun gigi tarik besarnya yang kita lihat ini, sehingga putaran ini akan diteruskan ke tromol, dan tromol diteruskan ke pelak ataupun lingkarnya, lalu ini tentu akan memutar ataupun menggerakkan roda belakang ya. Kita bisa lihat contohnya, saya akan coba nyalakan. Nah, tadi sudah kita saksikan sama-sama bagaimana bentuk pergerakannya ya, dari gigi tarik depan ini diteruskan hingga ke gigi tarik belakang, lalu akan memutar rodanya. Nah, ternyata memang tidak terlalu rumit sebenarnya, cuman mungkin ada yang perlu kita tambahkan informasinya. Barangkali rekan-rekan pernah melihat adanya penggunaan ukuran yang tidak sesuai dengan standar dari motor. Nah, mungkin contohnya begini. Di motor tipe ini ya yang kita lihat sekarang, Supra Exhaust 25, untuk gigi depan itu ukurannya 14T atau 14 mata ya, 14 mata yang bagian depan ya. Mungkin contohnya sama dengan yang ini, 14 mata. Yang di belakang itu ukurannya
sekarang ini sekitar 36, kalau tidak salah ini 36 ya. Berarti kombinasinya ini 14, belakang 36. Ini adalah ukuran standar dari bawaan pabrik. Nah, karakternya ini motor barangkali akselerasinya lumayan enak dan top speednya juga cukup ya. Kita anggap aja seperti itu penilaiannya. Nah, seandainya nih kita ganti gigi yang di depan ini dengan ukuran yang lebih besar ya, katakanlah ukurannya 15 ya, seperti yang kita pegang ini 15, berarti menjadi lebih besar dari yang sekarang. Yang terjadi adalah kombinasinya menjadi sedikit lebih berat. Maksudnya begini, putaran awal ataupun pergerakan awal sepeda motor itu menjadi agak sedikit berat dibanding yang sebelumnya, tetapi top speednya itu bisa jadi akan bertambah sedikit ya, bertambah sedikit. Contohnya gini ya, maksud saya di posisi standar motor itu kecepatan tertingginya sekitar 110 km per jam. Lalu kalau kita ganti dengan mata gigi yang lebih besar tadi, barangkali akan menjadi 115 atau 120 maksimal kecepatannya. Nah, sekarang kebalikannya ya. Seandainya gigi depan ini kita ganti dengan yang kecil. Ini sekarang 14, kita ganti dengan ukuran yang 13 mata. Yang terjadi adalah kebalikan dari yang tadi. Maksudnya begini, akselerasi kendaraan ini ataupun pergerakan awal itu menjadi lebih responsif ya, lebih terasa cepat, langsung nyentak. Nah, kita jalan lebih terasa ringan motornya, namun untuk kecepatan tinggi yang awalnya bisa 110 tadi, barangkali akan sulit dicapai sekarang. Mungkin hanya bisa mencapai kisaran 90 km per jam. Nah, karena rasionya dirubah menjadi rasio ringan namanya. Kebalikan dengan yang sebelumnya. Ya, satu lagi di bagian yang belakang. Kalau seandainya gigi yang di belakang yang kita rubah. Contoh nih, tadi ukurannya yang di belakang itu 36. 36 itu standar. Asumsi kita yang di depan juga masih standar, yaitu ukuran 14. Kalau kita ganti yang di belakang itu menjadi ukurannya lebih besar, contohnya mungkin ini ukuran 40 mata ya, dari 36 menjadi 40 mata, efeknya putarannya pun menjadi ringan ya. Ringan itu ya contohnya seperti dengan yang di depan diganti yang kecil. Nah, jadi kebalik efeknya. Kalau yang di belakang kita ganti ukuran yang besar, akselerasi bertambah tetapi top speednya berkurang. Oke. Nah, kalau kita ganti dengan yang lebih kecil dari yang ini 36, kita ganti dengan yang 30 misalnya. Yang terjadi adalah putarannya menjadi berat. Akselerasinya berat, namun top speednya ataupun kecepatan tingginya itu kemungkinan akan bertambah dibandingkan yang standarnya. Seperti kombinasi yang di depan kita ganti dengan yang berat. Gitu. Jadi ternyata gigi depan dan belakang efeknya itu kebalikannya. Nah, jadi yang saya jelaskan ini yaitu mengganti ukuran gigi standar dengan yang di luar ukuran tadi tentu memberikan efek yang berbeda. Nah, sebenarnya ini sesuai dengan rumus reduksi gigi. Ya, kalau dibutuhkan kita akan coba lampirkan rumus yang bisa dipakai untuk menghitung power yang bisa dikeluarkan di sini. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan ya di video kali ini. Semoga sedikit informasi ini bisa menambah pemahaman kita bersama. Sampai jumpa di video kami yang lain. Saya ucapkan terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.